I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. We at a party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Pictureless, I'd rather kiss them right back. But all these people all around, I'm crippled with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah, yeah. When we walked in I said I'm sorry. But now I think that Selamat sore kepada Bapak Apoteker Dion Notario, Master of Science, selaku Kepala Prodi Sarjana Farmasi FKIKWJ, para perwakilan dari organisasi kemahasiswaan FKIKWJ, calon ketua dan calon wakil ketua dari organisasi kemahasiswaan FKIKWJ, dan seluruh peserta yang hadir pada Zoom hari ini, maupun yang menontonnya melalui streaming YouTube. Selamat datang di acara audiensi umum calon ketua dan calon wakil ketua Himpunan Mahasiswa Farmasi FKIKWJ periode 2022-2023. Perkenalkan, saya Priscilla Federica, selaku MC yang akan memimpin jalannya acara audiensi umum hari ini dari awal sampai akhir. Selama proses berjalannya acara, saya akan dibantu oleh rekan saya, Laura Heresa, selaku moderator, yang akan memimpin sesi presentasi dan sesi tanya jawab lainnya. Saya ingin mengingatkan pada seluruh peserta untuk tetap hadir selama acara audiensi dari awal sampai akhir, serta untuk melakukan screenshot sebagai bukti kehadiran di Zoom karena akan diadakan undian door prize bagi beberapa peserta yang beruntung. Sebelum memulai acara, ada baiknya kita membukanya dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Joyce Nidia. Kepada Joyce Nidia, saya persilahkan. Baik, doa akan saya pimpin secara Kristen untuk para peserta audiensi lainnya dapat mengikuti sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Terima kasih Tuhan atas berkat kelimpahan-Mu sehingga kami dapat berkumpul pada audiensi umum ini dalam keadaan sehat. Kami hari ini berkumpul hendak untuk melaksanakan audiensi umum untuk calon ketua dan calon wakil ketua Himpunan Mahasiswa Farmasi. Sekiranya Engkau dapat memberkati kami sehingga seluruh rangkaian acara ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga dengan diadakannya acara ini dapat mempersiapkan terpilihnya calon ketua dan calon wakil ketua Himpunan Mahasiswa Farmasi yang bertanggung jawab dan berkomitmen penuh dalam menjalankan amanahnya ini. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Joyce Nidia atas doanya. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib dan rundown pada acara audiensi umum hari ini. Masing-masing pasangan calon diberikan waktu 30 menit untuk presentasi. Pasangan calon boleh mengajukan penambahan waktu presentasi atas persetujuan minimal sepertiga jumlah audiens. Audiens yang setuju dapat menggunakan fitur raise hand. Selama presentasi berlangsung, audiens dimohon untuk menggunakan fitur mute. Selanjutnya ada rundown, yang akan dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan dengan presentasi oleh calon ketua dan calon wakil ketua, dilanjutkan kembali oleh sesi tanya-jawab 1, sesi tanya-jawab 2, sesi tanya-jawab 3, dan ditutup oleh penutupan. Selanjutnya akan dilakukan sesi presentasi yang akan dipimpin oleh moderator. Kepada Laura Heresa, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Priscilia atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Laura Heresa,
sebagai moderator yang akan memandu sesi presentasi dan tanya jawab audiensi umum, calon ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Farmasi FKIKUAJ periode 2022-2023. Sesi presentasi akan dibawakan oleh calon ketua dan wakil ketua dari Himpunan Mahasiswa Farmasi, Angela Mariata Muznir dan Joslin. Untuk Saudara Angela dan Saudara Joslin, waktu dan kesempatan dipersilahkan. Baik, selamat sore yang terhormat, selaku Kabid Mahasiswa Dr. Riki, Kepala Prodi Farmasi Padion, para dosen, serta rekan mahasiswa Farmasi FKI. Saya ulangi, mahasiswa FKIK UAJ. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami untuk memaparkan program kerja kami yang telah kami rancang setahun ke depan. Boleh next? Baik, sebelum memaparkan program kerja yang telah kami rancang, ada baiknya kita saling mengenal terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angela Mariata Munzir, biasa dipanggil Reta, mencalonkan diri sebagai Ketua Himafar FKIKUAJ 2022-2023. Saya dari Angkatan 2019, saya lahir di Jakarta tanggal 1 Maret 2001, dan untuk informasi lainnya seperti nomor telepon, email, dan lain-lainnya dapat dilihat pada slide. Boleh next? Selanjutnya, perkenalkan saya Joyce Lin dari Angkatan 2020 yang mencalonkan diri menjadi Wakil Ketua Himafar periode 2022-2023. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2002. Untuk alamat sudah tertera di sini, begitu pula dengan nomor telepon, email, dan ID lain yang dapat dihubungi. Next. Baik, sebelum lanjut ke program kerja, saya akan memaparkan visi dan misi yang telah kami buat. Untuk pertama ada visi, yaitu menjadi wadah utama pengembangan mahasiswa program studi farmasi UAJ yang unggul di bidang kefarmasian, baik akademik maupun non-akademik, yang berasaskan profesionalisme dengan semangat kekeluargaan, baik di dalam universitas maupun di luar universitas, tingkat nasional dan internasional untuk mendukung visi misi Prodi Farmasi UAJ dan FKIK UAJ. Next. Oke, agar dapat tercapainya visi tersebut, terdapat misi yang menjadi langkah untuk mewujudkannya. Yang pertama, membangun kepribadian sinergis dan solid dari masing-masing anggota melalui berbagai kegiatan pengembangan diri dan komunikasi yang baik. Yang kedua, membangun kolaborasi atau kerjasama antar bidang internal yang harmonis agar tertanam rasa kekeluargaan setiap anggota satu dengan yang lain. Ketiga, mengembangkan fasilitas mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi farmasi UAJ, agar semakin berkembang sesuai dengan minat dan bakat melalui berbagai pelatihan yang diadakan sebagai modal untuk nantinya bersaing dalam dunia kefarmasian. Yang keempat, menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan organisasi atau unit kegiatan mahasiswa lain di tingkat fakultas maupun universitas, serta dengan seluruh bagian keluarga besar FKIK Atmajaya. Dan yang terakhir, ada menciptakan hubungan yang baik antar himpunan mahasiswa farmasi UAJ dengan himpunan mahasiswa farmasi universitas lain. Next. Baik, untuk menjalankan visi misi tersebut, kami sudah merancang susunan kabinet untuk melaksanakan program kerja yang telah kami rancang. Jadi, untuk yang paling atas adalah ketua, di mana ketua akan menjadi penanggung jawab dari semua program kerja Himafar dan membimbing kabitnya dengan baik. Di bawahnya ada wakil ketua yang akan membantu tugas ketua dalam mengurus dan bertanggung jawab atas program kerja yang ada di Himafar. Ketua dan wakil ketua akan saling berkoordinasi dalam menjalankan tugasnya. Di bawahnya ada sekretaris, di mana dibagi dua, yaitu sekretaris 1 dan sekretaris 2, yang akan saling membantu dan berkoordinasi dalam menjalankan tugasnya. Sekretaris akan mengurus segala macam surat persuratan yang masuk ataupun yang keluar Himafar seperti proposal, LPJ, surat undangan, dan lain-lain. Sekretaris akan berkoordinasi dengan bendahara yang akan mengurus keuangan Himafar, baik yang masuk maupun yang keluar. Sekretaris dan bendahara akan bertanggung jawab kepada ketua dan wakil ketua. Lalu di bawahnya ada beberapa bidang,
yang akan mengerjakan program kerja sesuai dengan fungsinya. Yang pertama ada bidang kaderisasi, yang kedua ada bidang pendidikan dan profesi atau Penpro, yang ketiga ada bidang kewirausahaan atau KWU, yang keempat ada bidang hubungan masyarakat atau Humas, dan yang terakhir ada bidang staf ahli. Boleh next. Selanjutnya adalah arahan dasar. Next. Untuk arahan dasar sendiri terdiri atas komunikasi antar pengurus Himafar FKI KWJ, di mana komunikasi akan berlangsung dengan media seperti rapat pleno, rapat bidang, maupun menggunakan media online. Selain itu, ada juga komunikasi pengurus dan anggota Himafar FKI KWJ yang bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mengembangkan minat dan bakat, juga memvalidasi informasi mengenai kefarmasian maupun perkuliahan melalui satu pintu, yaitu Himafar FKI KWJ. Selanjutnya ada arahan strategis. Boleh next. Arahan strategis akan dibagi menjadi dua, yaitu arahan jangka panjang dan juga arahan jangka pendek. Untuk arahan jangka panjangnya, yaitu memperkenalkan Himafar FKI KUAJ secara lebih luas. Lalu yang kedua, peningkatan minat dan keikutsertaan mahasiswa farmasi FKI KUAJ dalam mengikuti kegiatan ISMA Farsi. Yang ketiga, peningkatan minat mahasiswa farmasi untuk mengikuti organisasi. Yang keempat, peningkatan minat mahasiswa farmasi FKI KUAJ dalam mengikuti perlombaan ilmiah maupun non-ilmiah. Dan untuk arahan jangka pendek, yang pertama ada inisiasi pengembangan pekan ilmiah Iteratio yang bersifat eksternal. Dan yang kedua, penyempurnaan UPMM pelayanan informasi obat dan herbal atau PioHeal. Boleh next? Selanjutnya ada bidang pertama dari Himafar. Bidang ini bertujuan untuk membina dan mendidik mahasiswa agar mahasiswa memiliki sifat dan karakter yang sesuai dengan visi dan misi Prodi Farmasi Unikat Majaya. Selain itu, bidang ini juga mencanangkan program-program yang dapat memfasilitasi seluruh mahasiswa Prodi Farmasi agar mahasiswa dapat memiliki karakter sesuai dengan 10 Stars Pharmacist dan 2 Cinta serta nilai Kristiani unggul, profesional, dan peduli atau KUPP. Next. Untuk program kerjanya sendiri terdapat 4. Yang pertama, pengenalan kampus yang bertujuan untuk mengenalkan dunia kampus di FKI KUAJ kepada mahasiswa baru. Proker ini akan bekerja sama dengan Himaku. Untuk kegiatannya sendiri dalam bentuk sesi, kampus tour, games, dan inaugurasi, serta simulasi lab. Yang kedua ada masa bimbingan atau MABIM dan puncak MABIM. MABIM ini akan mempersiapkan lebih dalam lagi mahasiswa baru dalam hal memahami dan menerapkan nilai-nilai yang diberikan. MABIM akan diakhiri dengan PUBIM agar lebih terbentuknya kerjasama antar mahasiswa farmasi dengan kedokteran. MABIM akan diselenggarakan dalam bentuk kelompok kecil yang dibimbing mentor dan diadakan pelaksanaan workshop selama 1 semester. Yang ketiga ada latihan kepemimpinan tingkat 1 yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa Prodi Farmasi, khususnya terkait hal kepemimpinan. Dari Himafar sendiri akan mengundang pembicara dari pihak ISMA Farsi agar dapat memperkenalkan dan menghubungkan ISMA Farsi kepada mahasiswa baru Prodi Farmasi. Dan yang terakhir ada pemilihan ketua angkatan, di mana proker ini akan menyiapkan pelatihan dan pembekalan bagi calon ketua angkatan 2022 melalui proses pemilihan ketua angkatan. Proker ini bertujuan untuk menetapkan suatu pemimpin yang dapat menjadi penggerak bagi teman-teman di angkatannya. Next. Untuk bidang selanjutnya ada kewirausahaan atau KWU. Bidang ini dibuat bertujuan untuk membantu mencari dana yang dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan yang ada. Sebagai Ormawa, tentunya kita tidak bisa hanya mengandalkan uang dari atau dana dari universitas seperti dana IKM ataupun dana prodi. Sehingga kami juga harus mandiri dalam mendapatkan dana kami sendiri untuk menjalankan kegiatan yang telah kami rancang. Selain itu, bidang ini bertujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa farmasi dalam menjadi seorang entrepreneur. Sehingga mahasiswa farmasi tak hanya memiliki hard skill, melainkan juga soft skill. Boleh next? Oke, untuk KWU sendiri memiliki 2 program kerja, yaitu Lab Store dan juga Survival Kit. Untuk Survival Kit akan dijelaskan di slide selanjutnya.
Untuk Lab Store, program kerja ini bertujuan untuk membantu dalam penambahan kas Himafar, di mana kas ini akan digunakan untuk kelancaran jalannya program kerja Himafar yang telah dirancang untuk setahun ke depan. Lab Store akan menjual alat lab, jas lab, logbook, dan juga buku pelajaran yang digunakan oleh mahasiswa farmasi sesuai dengan mata kuliahnya. Boleh next? Baik, ini ada program kerja Survival Kit. Program kerja ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menambah kas Himafar. Untuk kepengurusan sebelumnya, Survival Kit ini dilakukan untuk membayar dengan menyebar G-Form saat sebelum UTS dan UAS. Namun untuk tahun ini, kepengurusan kedepannya akan kami buat seperti online shop, sehingga tidak hanya mahasiswa farmasi yang menjadi konsumennya, melainkan masyarakat umum juga bisa. Sistemnya tetap pre-order, namun untuk program kerja ini akan dibahas lagi nanti dengan Senat Mahasiswa dan juga Himaku agar tidak ada tumpang tindih program kerja dan juga barang yang akan dijual. Boleh next? Selanjutnya adalah bidang pendidikan dan profesi. Bidang ini bertujuan untuk menjadi wadah bagi pengembangan mahasiswa farmasi FKIKWJ dalam bidang ilmiah, khususnya dalam aspek akademis, agar mahasiswa mampu bersaing dalam perlombaan. Next. Untuk program kerjanya sendiri, terdapat 4. Yang pertama, Pekan Ilmiah Iteratio yang diisi dengan rangkaian acara perlombaan ilmiah, kefarmasian, dan seminar. Untuk program kerja ini akan saya jelaskan nanti. Yang kedua, pelatihan lomba ilmiah Guerrero, yang berisi pelatihan untuk mempersiapkan mahasiswa farmasi dalam mengikuti perlombaan yang ada di farmasi. Pelatihan yang dapat kami berikan adalah pelatihan lomba Patient Counseling Competition atau PCC. Dan yang ketiga ada field trip yang akan dijelaskan nanti. Dan terakhir ada database lomba, yang bertujuan agar mahasiswa farmasi mengetahui perlombaan farmasi yang dapat diikuti melalui media Instagram @database_himafar_fkIKWJ. Database ini akan diupdate setiap waktu dan diinformasikan setiap 2 kali sebulan. Next. Oke, untuk slide selanjutnya akan berisi mengenai program kerja yang terdapat modifikasi dari tahun kepengurusan yang lalu. Yang pertama, Pekan Ilmiah Iteratio. Jadi proker ini tetap melaksanakan lomba, presentasi hasil karya lomba, seminar, dan pengumuman pemenang lomba. Perbedaannya ada pada lombanya, yaitu akan dikembangkan cakupannya ke eksternal, sehingga lomba dapat diikuti oleh mahasiswa di luar ATMA. Next. Proker yang kedua adalah field trip. Jadi, field trip tetap dilaksanakan dengan tujuan mahasiswa dapat mengobservasi dengan melihat langsung dunia kerja di industri farmasi. Karena kami memprediksi bahwa tahun depan pandemi ini masih belum benar-benar berakhir, sehingga akan sulit dilakukan secara offline, terdapat perbedaan pada target dan bentuk kegiatannya. Untuk field trip kali ini, kegiatan akan diikuti oleh mahasiswa baru sekaligus mahasiswa lama. Untuk mahasiswa baru bersifat wajib, sedangkan mahasiswa lama bersifat opsional. Bentuk kegiatannya akan dilakukan dalam bentuk vlog atau video profil dari industri yang bersifat interaktif dengan audiens. Field trip ini akan diakhiri dengan hakrab, di mana proker tersebut dipegang oleh bidang kaderisasi. Hakrab ini berguna mempererat hubungan antara mahasiswa baru dan mahasiswa lama. Baik, bidang keempat ada hubungan masyarakat atau humas. Jadi untuk bidang ini dibagi menjadi 2, yaitu hubungan internal dan juga hubungan eksternal. Hubungan internal akan melibatkan mahasiswa, dosen, dan juga karyawan, karena hubungan ini sangat penting dibangun demi kelancaran berjalannya program kerja. Lalu untuk hubungan eksternal akan meliputi seluruh pihak yang akan mengadakan kerjasama dengan Himafar FKIKWJ, seperti ISMA Farsi, universitas lain, dan juga masyarakat umum. Boleh next? Selanjutnya saya akan menjelaskan program kerja yang akan dilaksanakan oleh bidang hubungan masyarakat. Yang pertama ada sosial media. Program kerja ini dibuat sebagai media untuk memberikan informasi tentang Himafar
di mana akan ada isinya ada program kerja Himafar, hari raya, Rekom Day, dan lain-lainnya. Akan disampaikan melalui media sosial seperti Instagram, YouTube, dan juga lain. Selanjutnya ada video profile. Proker ini dibuat untuk memperkenalkan Himafar kepada mahasiswa baru, sekaligus bentuk promosi dari Himafar FKI KWJ. Selanjutnya ada Fun Fact Friday atau FFF dan Q&A atau question and answer. Proker ini akan membahas fun fact seputar farmasi dan juga Q&A yang akan dipost di IG Story Himafar secara bergantian setiap akhir bulannya. Selanjutnya ada studi banding. Studi banding ini kita adakan karena Himafar masih termasuk ke dalam organisasi yang baru, sehingga perlu adanya pembenahan dari kekurangan Himafar dengan melakukan studi banding dengan universitas lain tentang program kerja mereka dan bidang-bidang yang mereka adakan sebagai referensi untuk Himafar ke depannya. Dan proker ini juga menjadi channel untuk menambah relasi dengan mahasiswa universitas lainnya. Selanjutnya ada, boleh next? Selanjutnya ada program kerja delegasi World Pharmacist Day atau WPD, ada PioHil, dan juga database alumni yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Untuk program kerja email, ini akan digunakan untuk jalur komunikasi antara Himafar dengan pihak luar yang akan melakukan kerjasama dengan Himafar. Email akan disortir setiap hari agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Boleh next? Baik, saya akan menjelaskan tentang program kerja delegasi. Program kerja ini sebenarnya sudah ada di kepengurusan sebelumnya yang dibuat untuk membantu mahasiswa dalam pendelegasian perlombaan yang diikuti mahasiswa farmasi. Dan untuk pengembalian uang pendaftarannya juga. Namun untuk tahun ini akan dimodifikasi dengan delegasi student exchange. Hal ini dilakukan karena kekurangannya informasi tentang student exchange untuk mahasiswa farmasi, sehingga kami akan memfasilitasi mahasiswa yang ingin mengikuti student exchange melalui jalur Atmajaya dan jalur Isma Farsi. Namun untuk jalur Atmajaya, kami akan bekerja sama dengan Atmajaya International Office. Boleh next? Selanjutnya ada program kerja World Pharmacist Day atau WPD. Jadi untuk program kerja ini akan dilakukan untuk memperingati Hari Farmasis atau Apoteker seluruh dunia. Karena kondisi sekarang sudah memungkinkan untuk offline, kepengurusan tahun depan WPD akan dilaksanakan dengan bentuk penyuluhan. Sehingga untuk merealisasikan juga rencana sebelumnya. Penyuluhan akan dilakukan dengan memberikan informasi dan edukasi seputar kefarmasian kepada masyarakat umum. Lalu ada program kerja PioHil, yaitu di mana PioHil ini adalah UPMM yang bergerak di bidang pengabdian masyarakat di bawah Himafar. Untuk sekarang PioHil masih ada di masa percobaan dan tahun depan akan menjadi UPMM resmi. Di mana keanggotaan yang sekarang di tahun depan harus memilih antara PioHil atau UPMM pengmas lainnya. PioHil ini merupakan UPMM pelayanan informasi obat, di mana ada 3 divisi, yaitu Sehat, Edumed, dan juga Pupdok. Boleh next? Selanjutnya ada database alumni, di mana database alumni ini adalah program kerja yang dibuat untuk meningkatkan hubungan antara alumni dan juga mahasiswa farmasi yang masih menempuh di pendidikan di Atmajaya. Untuk database ini digunakan untuk menjadi channel untuk mahasiswa farmasi FKIKWJ dan dalam lapangan pekerjaan dan juga studi lanjut. Database ini akan diberikan kuesioner kepada setiap angkatan di setiap tahunnya. Boleh next? Baik, untuk bidang terakhir ada staf ahli.
Jadi bidang ini bertujuan untuk mewujudkan salah satu misi dari Himafar FKIKWJ, yaitu meningkatkan kekeluargaan. Selain itu, bidang ini juga berperan sebagai penasehat untuk meningkatkan kualitas sumber daya mahasiswa pengurus Himafar FKIKWJ. Next. Untuk program kerjanya sendiri ada 4. Yang pertama, Birthday Card yang bertujuan untuk mengapresiasi kerja keras dari setiap anggota Himafar, dan Birthday Card ini akan diberikan setiap kali pengurus tersebut berulang tahun. Yang kedua ada Upgrading Himafar FKIKWJ yang dilaksanakan latihan keterampilan manajemen mahasiswa atau LKMM yang diadakan di akhir kepengurusan bagi seluruh pengurus Himafar agar dapat menjalankan tugas dengan lebih baik lagi ke depannya. LKMM akan berlangsung selama 3 hari. Selain itu, proker ini juga akan mempererat hubungan antar pengurus, serta mengevaluasi kinerja para pengurus selama setahun. Dan yang ketiga ada Hakrab dan latihan dasar kepemimpinan. Jadi proker ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman serta soft skill anggota Himafar dalam menjalankan kepengurusannya, serta menumbuhkan keakraban sesama anggota. Kegiatan Hakrab sekaligus LDK ini akan berlangsung selama 1 hari di awal kepengurusan kami. Dan yang terakhir ada Outstanding Himafar yang berbentuk rapor. Jadi rapor ini akan bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja dari pengurus Himafar. Rapor akan diberikan setiap 6 bulan sekali kepada pengurus Himafar. Next. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam berkata-kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Saudara Angela dan Saudara Jocelyn atas presentasinya. Selanjutnya, sebelum saya membuka sesi tanya-jawab, saya akan membacakan terlebih dahulu peraturan dan tata tertib dari sesi ini. Peraturan sesi tanya-jawab. Yang pertama, sesi tanya-jawab dibagi menjadi 3 sesi dengan masing-masing sesi berlangsung selama 20 menit. 2. Setiap sesi dibuka untuk 3 orang penanya. Ketiga, audiens yang ingin bertanya harap menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu dan diperbolehkan untuk bertanya setelah dipersilakan oleh moderator. Audiens juga dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat pada meeting ini. Keempat, audiens diperbolehkan mengajukan maksimal 2 pertanyaan setiap kali diberi kesempatan untuk bertanya, dan pertanyaan yang berhubungan dianggap 1 pertanyaan. Keenam, paslon diberikan waktu 30 detik untuk mempersiapkan jawaban dan 1 menit untuk menjawab 1 pertanyaan. Keenam, setiap jawaban dari topik pertanyaan dapat ditanggapi maksimal 2 kali oleh masing-masing pasangan calon dan penanya topik pertanyaan tersebut. Ketujuh, apabila kurang, sesi tanya-jawab dapat ditambah atas persetujuan dari minimal 1/3 jumlah audiens. Audiens yang setuju dapat menggunakan fitur raise hand. Baik, saya akan membuka sesi pertanyaan pertama. Bagi yang ingin bertanya, dapat menggunakan fitur raise hand atau menuliskannya di kolom chat. Panggilan pertama, bagi yang ingin bertanya, dapat menggunakan fitur raise hand atau menuliskannya di kolom chat. Panggilan kedua, bagi yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand atau menuliskannya di kolom chat. Panggilan ketiga, bagi yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand atau menuliskannya di kolom chat. Baik, kepada Bapak Dion Notario dapat dipersilakan untuk unmute dan bertanya, Pak. Oke, boleh berapa pertanyaan ini? Maksimal 2, Satu. Pak. Maksimal 2. Oke, pertanyaan yang pertama, sebenarnya apa sih permasalahan yang paling mendasar yang dihadapi oleh mahasiswa farmasi di era sekarang? Terus bagaimana jawabannya di dalam program kerja yang sudah disusun? Itu satu pertanyaan ya. Pertanyaan kedua mungkin saya tentang perlombaan sih, karena tadi juga disinggung. Perlombaan di tingkat nasional itu yang paling bergengsi itu apa? Kemudian di tingkat internasional yang paling bergengsi itu apa? Dan bagaimana cara Anda untuk mendorong supaya mahasiswa, khususnya farmasi ya,
dokter sama kedokteran juga sih kalau bisa berkolaborasi untuk bisa ikut di dalam ajang tersebut dan bahkan sampai final. Terima kasih, itu aja dari saya. Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf, Pak, jika ada pertanyaan lagi dapat ditanyakan di sesi berikutnya. Baik, kepada calon ketua dan wakil ketua dapat mempersiapkan jawaban selama 1 menit, dimulai dari sekarang. Baik, kepada calon ketua dan wakil ketua dapat menjawab pertanyaan selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Pak Dion atas pertanyaannya. Saya izin menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Menurut kami, permasalahan yang paling mendasar yang dihadapi mahasiswa farmasi adalah inisiatif dalam melakukan atau mengikuti perlombaan di bidang kefarmasian. Dan hal tersebut dapat kami atasi dengan proker yang terdapat di bidang pendidikan dan profesi, yaitu Iteratio dan pelatihan lomba Guerrero. Mungkin untuk yang kedua. Baik, saya akan membantu jawaban yang pertama juga. Yang pertama juga yaitu pelatihan Guerrero adalah pelatihan patient counseling. Untuk jawaban yang kedua, itu perlombaan yang paling bergengsi untuk sekarang adalah patient counseling competition atau PCC, karena untuk dari ISMA Farsi sendiri juga sering memberikan saran kepada kita untuk membuat patient counseling ini. Itu untuk tingkat nasional dan mungkin olimpiade kefarmasian juga. Dan yang kedua itu ada yang tadi ya, internasional itu sepertinya banyak sediaan formulasi kalau di internasional. Mungkin untuk yang patient counseling akan kita atasi atau kita bisa pakai program kerja kita yaitu Guerrero karena emang patient counseling competition pelatihannya. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kepada Bapak Dion Natario, apakah ada tanggapan, Pak? Dari saya mau menanggapi yang pertama, apakah yang tadi ya, permasalahan tadi ya, itu apakah kalian memang benar sudah melakukan studi secara komprehensif sehingga dapat menyampaikan kesimpulan seperti itu? Kalau misalnya sudah, mungkin bisa dipaparkan sedikit. Kemudian yang kedua, apakah hanya patient counseling? Patient counseling itu yang mengadakan siapa? Kemudian kalau yang diadakan oleh Dikti sendiri, apa? Oke, itu tanggapan saya. Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya. Kepada calon ketua dan wakil ketua dapat menjawab tanggapan tersebut selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Pak Dion atas tanggapannya. Mungkin untuk tidak hanya untuk patient counseling sih Pak. Ada olimpiade kefarmasian, lalu ada cerdas cermat farmasi. Namun sekarang yang sedang booming itu lebih ke patient counseling sih Pak. Seperti itu. Dan kalau untuk yang tadi tanggapan yang untuk pertama yang permasalahan, sebenarnya kita belum melakukan studi komprehensifnya, tapi dari hasil kepengurusan yang lalu juga untuk anak-anak yang mengikuti lomba dari mahasiswa farmasi itu masih tergolong sedikit.
namun sudah lumayan meningkat sih Pak untuk ke depannya. Dan untuk perlombaan yang diadakan oleh Dikti, kami belum mengetahuinya, tetapi akan kami lebih cari lebih tahu lagi. Begitu Pak dari saya. Mungkin dari Joy ada tambahan? Tidak ada sih. Cukup. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kepada Bapak Dion Notario, apakah masih ada tanggapan, Pak? Dari saya yang terakhir nanti sering update-update di Bilmawa ya. Udah, gitu aja. Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya. Pada calon ketua dan wakil ketua dapat menjawab tanggapan tersebut selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Pak atas sarannya, akan kami laksanakan selanjutnya. Terima kasih Pak. Baik, saya akan menutup pertanyaan ini dan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagi yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand atau menuliskannya di kolom chat. Baik, terdapat pertanyaan dari saudari Citra Tania. Selamat sore, perkenalkan saya Citra. Saya ingin bertanya mengenai UPMM Piohil. Berdasarkan hasil audiensi SM kemarin, mereka menyatakan bahwa UPMM Piohil ini bukan UPMM Pengmas, melainkan UPMM yang bergerak di bidang komunikasi. Karena tidak berada di bawah naungan Pengmas, melainkan Humas, tetapi pada presentasi tadi tertulis bahwa UPMM Pio adalah UPMM Pengmas. Jadi sebenarnya identitas UPMM Piohil itu merupakan UPMM Pengmas atau bukan ya? Dan pertanyaan kedua, jika ia merupakan UPMM Pengmas, bagaimana ke depannya rencana koordinasi antara Piohil Himafar dengan SM perihal pendataan anggota sistem oprek dan program kerja agar tidak saling tumpang tindih dengan Pengmas di Senat Mahasiswa, mengingat anggota yang terdaftar di PIO tidak bisa menjadi anggota UPMM di bawah Pengmas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada calon ketua dan wakil ketua dapat mempersiapkan jawaban selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, kepada calon ketua dan wakil ketua dapat menjawab pertanyaan tersebut selama 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Citra atas pertanyaannya. Jadi begini, kemarin emang ada sedikit miskom antara Senat dan juga Himafar. Jadi sebenarnya Piohil ini di bawah Pengmas, tapi Pengmas di bawah Humas Himafar, namun dia bentuknya Pengmas. Karena untuk di Himafar sendiri, kita itu humasnya ada humas internal dan juga humas eksternal. Di mana humas eksternal ini juga mengacu kepada pengabdian masyarakat seperti program kerja kita WPD. WPD itu nanti kita akan membuat penyuluhan. Nah, makanya Piohil ini identitasnya tetap di Pengmas. Maksudnya tetap Pengmas namun di bawah Humas Himafar, seperti itu. Mungkin untuk jawaban kedua, untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Joy. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Jadi untuk yang pertanyaan kedua, jawaban dari saya adalah untuk sistem pendaftaran dan opreknya sendiri, karena ini adalah Pengmas, jadi sama seperti Pengmas lain, mahasiswa diminta untuk memilih salah satu saja Pengmas yang mereka ingin ikuti. Selain itu, untuk agar tidak terjadi tumpang tindih, kita sudah untuk Piohil sendiri akan mengkoordinasikan lagi dengan Pengmas lain. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kepada Saudari Citra, apakah ada tanggapan?
Apakah suara saya terdengar? Terdengar? Oke, mungkin untuk tanggapannya karena adanya miskom ini mungkin nanti bisa diluruskan lagi mungkin ke pihak Senat, antara PIO juga dengan Senat. Terus nanti saya ada pertanyaan lagi sih salah satunya. Nanti kalau misalkan bentuk koordinasinya itu kayak gimana ya ke depannya? Selain yang tadi dikomunikasikan dengan pihak UPMM Pengmas lainnya. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Kepada calon ketua dan wakil ketua dapat menjawab tanggapan tersebut selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas tanggapannya, Citra. Untuk miskomunikasi sudah diluruskan juga kemarin saya dan Valeri. Jadi kita sudah sepakat kalau misalnya PIO-HIL ini adalah Pengmas tapi di bawah Humas Himafar. Seperti itu. Namun untuk koordinasinya mungkin nanti UPMM PIO dan juga Pengmas lainnya bisa mengadakan rapat, dan kalau masalah tumpang tindih seperti prokernya sudah bisa dilihat sih sebenarnya program kerja dari PIO-HIL sendiri juga tidak sama dengan program kerja dari Hacep, Dabin, dan juga Amera, seperti itu. Jadi tidak akan terjadi tumpang tindih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kepada Saudari Citra, apakah masih ada tanggapan? Sudah tidak ada, terima kasih. Semangat terus ke depannya. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Oleh karena itu, saya akan menutup sesi pertanyaan ini dan saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Terdapat Saudari Valeri Brian yang raise hand, dapat dipersilakan untuk unmute dan bertanya. Iya, terima kasih moderator. Terima kasih juga kepada kedua paslon yang sudah menyampaikan pemaparan tentang program kerjanya dengan baik. Mungkin ada satu hal yang mau saya tanyakan terkait dengan UPMM PIO-HIL sendiri, dikatakan merupakan UPMM yang berdiri di bawah bidang humas, akan tapi arah gerak dan juga tujuan dari PIO-HIL ini sebenarnya adalah Pengmas. Untuk itu saya ingin bertanya, apakah selama ini terdapat masalah di mana yang mewadahi UPMM PIO-HIL yang bergerak dalam bidang Pengmas adalah bidang humas. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah UPMM PIO-HIL ini merupakan sebuah tanda bagi kita kalau suatu saat dari Himafar juga akan mengadakan bidang Pengmasnya sendiri? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada calon ketua dan wakil ketua dapat mempersiapkan jawaban selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, kepada calon ketua dan wakil ketua dapat menjawab pertanyaan selama 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Valeri atas pertanyaannya. Oke, untuk masalah yang dihadapi kalau misalnya si PIO-HIL ini ada di bidang humas, walaupun PIO-HIL ini ada, maksudnya dia tujuannya itu seperti Pengmas, itu tidak ada masalah sama sekali sampai sekarang karena PIO-HIL juga berjalan dengan lancar. Dan selain itu juga kami balik lagi tadi, untuk humas itu ada humas eksternal dan juga internal, di mana humas eksternal itu lebih mengacu kepada masyarakat umum, di mana ada penyuluhan juga pada dari program kerja kita yaitu WPD. Jadi untuk permasalahan tidak ada masalah sampai saat ini. Mungkin untuk pertanyaan nomor 2 boleh dijawab oleh Joy.
Baik, jadi untuk pertanyaan kedua, mungkin ke depannya kita bakal diskusiin lagi dan disesuaikan lagi PO-Hill dengan UPMM lain. Namun untuk saat ini masih belum ada inisiasi dari PO-Hill untuk menjalin kerjasama dengan pengmas lain. Mungkin Baik. ya. Makasih Joy, aku mau lurusin sedikit. Jadi untuk pengadaan pengmas lainnya di bawah Himafar itu kemungkinan ada, tetapi untuk sekarang kita lebih fokus ke PO-Hill-nya sendiri. Jadi bisa ada tapi tidak sekarang, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kepada Saudari Valeri, apakah ada tanggapan? Dari saya sudah cukup, jawabannya sudah cukup baik. Mungkin cuma sekedar mau memberikan info aja kalau memang dari Himafar butuh bantuan terkait dengan apapun itu yang berkaitan dengan pengmas, mungkin boleh approach juga ada bidang pengmas di Senat yang siap untuk membantu pihak Himafar jika memang kalian membutuhkan bantuan. Akan tapi jika memang dirasa bidang humas sudah cukup mewadahi dan bisa mengakomodasi PO-Hill, maka ya cukup diketahui saja bahwa dari Humas sudah siap untuk membantu jika memang kalian butuh. Terima kasih untuk Angela dan juga Jocelyn. Semangat ya. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Pada calon ketua dan wakil ketua dapat menjawab tanggapan tersebut selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Valeri atas tanggapannya. Tentunya nanti kita akan lebih saling berkoordinasi ke depannya ya. Terima kasih. Baik, karena sudah 3 peserta yang bertanya pada sesi pertanyaan pertama, saya akan menutup sesi ini dan saya akan lanjut membuka sesi pertanyaan kedua. Bagi yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand atau menuliskannya di kolom chat. Panggilan pertama, bagi yang ingin bertanya dapat menuliskannya di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Baik, kepada Saudari Benedikta dapat unmute dan bertanya. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk calon ketua dan calon wakil ketua yang sudah memaparkan materinya. Saya ada 2 pertanyaan. Untuk yang pertama itu, kira-kira pertimbangan apa saja mendasari adanya modifikasi di Proker Iteratio, di mana adanya perluasan dari cakupan atau target pesertanya menjadi eksternal. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk rangkaian acaranya sendiri, apakah memang skalanya saja yang diperluas, jadi memang skalanya eksternal, jadi satu kesatuan rangkaian acara, jadi mereka bersaing, atau ada rangkaian acara sendiri yang diperuntukkan untuk maba Atma sendiri dan eksternal itu sendiri. Apakah sudah cukup jelas pertanyaan dari saya mungkin? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada calon ketua dan wakil ketua dapat mempersiapkan jawaban selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, kepada calon ketua dan wakil ketua dipersilakan untuk menjawab pertanyaan selama 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 1. Untuk pertimbangan yang ada adalah kami ingin farmasi Atma Jaya dikenal lebih luas lagi di luar Atma Jaya, sehingga mungkin akreditasi bisa naik dan
mahasiswa yang mendaftar juga akan semakin meningkat. Dan untuk dan selain itu, cakupan untuk eksternalnya juga sudah direncanakan dari tahun kepengurusan yang lalu, dan juga kita melihat bahwa universitas lain dapat melakukannya, sehingga kami juga akan mencoba untuk memulai mencobanya. Mungkin Cirat ada tanggapan? Oke, baik. Makasih Joy. Tadi saya udah setuju dengan pernyataan Joy tadi. Ya, dan kalau untuk nomor 2, memang skalanya saja yang dibesarkan. Cuma nanti jika selama jalannya program kerjanya dan diskusi program kerjanya ada permasalahan antara mahasiswa barunya dengan perlombaan bersama mahasiswa universitas lain, itu nanti bisa dipertimbangkan lagi untuk dibuat menjadi 2 gitu. Jadi ada untuk mabanya dan juga ada untuk mahasiswa lain dari universitas lain. Namun pelaksanaannya juga tetap dilaksanakan di waktu yang samaan, begitu. Makasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kepada Saudari Benedikta, apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Saya mungkin bertanya aja mungkin ya untuk rangkaian acaranya itu, apakah pesertanya juga sesama maba, mengingat juga karena yang diwajibkan sendiri dan tujuannya mungkin men-trigger maba begitu ya, kalau dari internalnya sendiri. Nah, apakah nanti untuk eksternalnya, pesertanya yang dari luar juga sesama maba atau bebas begitu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Kepada calon ketua dan calon wakil ketua dapat menanggapi tanggapan tersebut selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas tanggapannya, Aceh. Untuk ini kita itu bukan hanya untuk maba juga dari universitas lain, tapi bebas sih untuk cakupannya. Tetapi balik lagi tadi, kalau misalnya ada permasalahan di saat prosesnya, itu nanti bisa didiskusikan lagi, dan juga kemungkinan ada perubahan dari modifikasi program kerja ini, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kepada Saudari Benedikta, apakah masih ada tanggapan? Baik, mungkin terakhir aja pertanyaannya mungkin berkaitan dengan permasalahan yang akan terjadi kira-kira seperti apa bentuknya. Mungkin itu saja terakhir. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Kepada calon ketua dan wakil ketua dapat menjawab tanggapan tersebut selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan menjawab tanggapannya. Untuk permasalahan yang bisa terjadi, kira-kira mungkin dari maba farmasi Atma Jayanya sendiri mungkin sedikit minder ya, kalau misalnya nanti ada lawannya itu dari universitas lain dan juga bukan hanya yang maba juga gitu. Nah, mungkin permasalahannya di situ. Dan mungkin balik lagi di permasalahan dana, kalau misalnya secara eksternal tentunya kita perlu memberikan hadiah yang lebih menarik, seperti itu. Mungkin dari Joy ada tambahan? Sudah cukup, Ci. Baik, terima kasih atas jawabannya. Karena sudah 2 kali ditanggapi oleh penanya, saya akan menutup pertanyaan ini. Bagi yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand atau menuliskannya di kolom chat. Panggilan pertama, bagi yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand atau menuliskannya di kolom chat. Baik, terdapat pertanyaan titipan dari Dr. Felicia Kurniawan, ada 2 pertanyaan. 1, menurut calon ketua dan calon wakil ketua, apa kelemahan dan kekurangan organisasi Himafar FKIKWJ selama ini yang masih harus diperbaiki atau ditingkatkan? Dan apa kelebihan atau kekuatannya yang harus dipertahankan? Alasan menyatakan hal tersebut baik atau kurang dan rencana perbaikan ke depannya. Kedua, dari upaya tersebut, apa yang perlu
bantuan apa dari pimpinan FKIK? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada calon ketua dan wakil ketua dapat mempersiapkan jawaban selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, kepada calon ketua dan wakil ketua dapat menjawab pertanyaan tersebut selama 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Dr. Felicia atas pertanyaannya. Mungkin untuk menurut kami kekurangan dari organisasi Himafar sendiri adalah yang pertama mungkin komunikasi, karena kemarin itu sedikit banyak miskomunikasi baik dalam internal ataupun eksternalnya. Nah, upaya dalam masalah ini adalah kita akan mengadakan rapat setiap 1-2 bulan sekali antar kabit agar tidak terjadi miskomunikasi dalam internal dan juga lebih banyak berkomunikasi dengan ormawa lainnya seperti itu. Dan selanjutnya ada dana yang kemarin kita ternyata harus ada perencanaan awalnya, dan mungkin upaya dari permasalahan itu adalah kami akan merancang untuk pendanaannya untuk tahun depannya, karena sistemnya misalnya dibuat perencanaan tahun 2022 dilakukan untuk 2023 seperti itu. Mungkin untuk nomor 2-nya boleh dijawab oleh Joy. Baik, untuk yang jawaban untuk pertanyaan nomor 2 adalah mungkin dari pimpinan FKIK sendiri dapat mendukung setiap program kerja yang kami adakan secara masukan atau evaluasi dan finansial. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya akan saya sampaikan ke Dr. Felicia nanti. Baik, saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Terdapat pertanyaan dari saudari Mutiara. Selamat sore, perkenalkan saya Mutiara. Saya ingin bertanya, Litbang Senat sudah bekerja sama dengan Penpro Himafar. Apakah ke depannya akan ada kemungkinan untuk memperluas pekan ilmiah dengan Himafar atau membuat acara lain yang collab dengan Himafar? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada calon ketua dan wakil ketua, dapat mempersiapkan jawaban selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, kepada calon ketua dan wakil ketua dapat menjawab pertanyaan selama 1 menit mulai dari sekarang. Baik, terima kasih Kak Mutiara atas pertanyaannya. Jadi untuk kerjasama dengan Penpro SM saat ini belum, karena tema Pekan Ilmiah Himafar yaitu Iteratio takutnya akan disamakan dengan
akan disamakan dengan tema lomba, sehingga tema yang kami buat akan lebih menjurus ke kefarmasian. Jika digabung, kami khawatir bahwa temanya akan tema acara dan tema lombanya akan menjadi lebih umum, tidak terlalu kefarmasian. Mungkin Cireta mau menambahkan? Baik, iya. Halo? Oke, maaf suara saya tadi hilang. Oke, saya sudah setuju dengan pernyataan yang sudah diberikan pada Joy, dan mungkin kalau misalnya adanya kerjasama, itu bisa aja dari Atma Search itu nanti bisa bekerja sama dengan Guerrero ya, untuk bikin pelatihan lomba esai dan poster seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kepada Saudari Mutiara, apakah ada tanggapan? Baik, karena tidak ada tanggapan, saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, karena sudah 3 peserta pada sesi kedua sesi pertanyaan ini, maka saya akan membuka sesi ketiga dari sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, dapat menggunakan fitur raise hand atau menuliskannya di kolom chat. Baik, terdapat pertanyaan dari Saudari Citra Tania. Selamat sore, saya ingin bertanya kembali. Seperti yang kita tahu, sekarang dari Himafar sudah memiliki proker Guerrero untuk pelatihan PSSC. Namun seperti yang kita tahu juga, perlombaan di farmasi ini bukan hanya pada bidang PSSC, namun ada bidang lain seperti poster, esai, dan IKTI. Untuk kedepannya, apakah ada rencana untuk melakukan pelatihan untuk lomba tersebut? Pertanyaan kedua, jika memungkinkan untuk ada, sepengetahuan saya sudah ada kerjasama sebelumnya antara SHM, Himaku, AMSA untuk pelatihan tersebut. Apakah kedepannya kemungkinan untuk Himafar bergabung untuk bekerja sama dengan kegiatan tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada calon ketua dan wakil ketua, dapat mempersiapkan jawaban selama 1 menit dimulai dari sekarang. So guys, this guy right here is trying to... Baik, kepada calon ketua dan wakil ketua dapat menjawab pertanyaan selama 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Citra atas pertanyaannya. Mungkin tadi seperti yang jawaban yang tadi telah saya berikan kepada Mutiara, bahwa mungkin kemungkinan akan ada pelatihan perlombaan selain PCC seperti poster, esai, dan juga LKTI. Nah, mungkin untuk kepengurusan sekarang mungkin belum dilaksanakan, tapi untuk kedepannya kita rencanakan inisiasinya. Tetapi karena kita perlu ada komunikasi lagi dengan ormawa lainnya dan juga UPMM yang bergerak di bidang tersebut. Lalu kalau kemungkinan kerjasama itu bisa saja seperti tadi yang saya sudah sebutkan, Guerrero dengan AS seperti itu. Guerrero maksudnya program kerja kami gitu, seperti itu. Ya, seperti itu. Mungkin dari Joy ada tambahan? Sudah cukup, Ci. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dari Saudari Citra, apakah ada tanggapan? Dari saya sudah tidak ada tanggapan. Terima kasih. Baik, karena sudah tidak ada tanggapan, saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagi yang ingin bertanya, dapat menggunakan fitur raise hand atau menuliskannya di kolom. Panggilan pertama, bagi yang ingin bertanya, dapat menggunakan fitur raise hand atau menuliskannya di kolom chat.
Panggilan kedua, bagi yang ingin bertanya dapat menuliskannya di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Panggilan ketiga, bagi yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand atau menuliskannya di kolom chat. Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya, saya akan menutup sesi pertanyaan ketiga. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada seluruh audiens apabila setuju untuk mengadakan sesi tanya jawab tambahan. Sesi tanya jawab tambahan ini akan saya buka hanya jika sepertiga dari keseluruhan audiens setuju. Apabila audiens setuju, mohon untuk menggunakan fitur raise hand. Baik, karena yang setuju tidak mencapai sepertiga audiens, maka sesi tanya jawab tambahan tidak akan diadakan. Baik, dengan ini saya menutup sesi tanya jawab audiensi umum calon ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Farmasi FKIKWJ periode 2022-2023. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata atau perbuatan selama saya bertugas sebagai moderator. Untuk acara selanjutnya, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Saudari Lura Resa karena telah memimpin sesi presentasi dan sesi tanya jawab untuk acara audiensi umum calon ketua dan calon wakil ketua Himpunan Mahasiswa Farmasi FKIKWJ periode 2022-2023. Acara selanjutnya adalah pengisian evaluasi. Bagi seluruh peserta, diharapkan kesediaannya untuk mengisi link evaluasi yang sudah ada di kolom chat di Zoom pada link barcode yang tertera pada layar. Pengisian link barcode bertujuan supaya acara-acara berikutnya dapat berjalan lebih baik. Pengisian link evaluasi akan berjalan selama 5 menit, dimulai dari sekarang. 편히 섰던 것도 잘못인가요? 나 차가운 도시의 따뜻한 여잔데 그냥 좋아한단 말도 안 되는가요? 솔직하게 난 말하고 싶어요. 사라져 아니 사라지지 마. 내 맘을 보여줘 아니 보여주지 마. 하루 종일 머릿속에 네 미소만 우리 그냥 한번 만나볼래요. 나 오늘부터 너랑 썸을 한번 타볼 거야. 너 매일매일 내게 전화도 할 거야. 밀가루 못 먹는 나를 달래서라도 너랑 맛있는 걸 먹으러 다닐 거야. 너무 sweet and I 정말 달콤한 걸 너무 sweet and I 그냥 좋아한단 말도 안 되는가요? 솔직하게 난 말하고 싶어요. 사라져 아니 사라지지 마. 내 맘을 보여줘 아니 보여주지 마. 하루 종일 머릿속에 네 미소만 우리 그냥 한번 만나볼래요. 나 오늘부터 너랑 썸을 한번 타볼 거야. 너 매일매일 내게 전화도 할 거야. 밀가루 못 먹는 나를 달래서라도 너랑 맛있는 걸 먹으러 다닐 거야. 사랑은 이렇게 생기는 게 아니겠어. 어쩌면 내 맘의 반쪽을 내게 걸어보는
Be my only one. 이렇게 부르고 싶어. Sebelumnya mengganggu waktu pengisian evaluasi. Diingatkan kembali bagi seluruh peserta untuk mengupload screenshot bukti kehadiran di Zoom sebagai syarat memenangkan undian door prize yang akan dibagikan bagi para peserta yang beruntung. Terima kasih. 비가 오는 밤에도 외로웠던 낮에도 그대와 난 빛깔을 내게 가득 칠해줘요. 내가 더 잘할게요. 이렇게 같이 있어준다면 No, I believe 라라라라라 부르는 노래 자꾸 찾아 헤매이던 그대와 my 내 사랑 be my only love 걸어가는 발걸음마다 기분 좋아 꼭 둘이서주는 춤 같아 my 내 사랑 be my only love be my only one 이제는 Baik, waktu pengisian dan evaluasi sudah selesai. Terima kasih atas kesediaannya. Berikutnya akan diadakan sesi foto bersama. Diharapkan para peserta Zoom untuk on-cam dan senyum ke arah kamera supaya sesi Pupdoc dapat mendokumentasikan acara audiensi umum pada hari ini. Baik, bagi yang belum on cam, boleh on cam terlebih dahulu ya. Oke, jadi di sini ada 3 slide. Dimulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah. Thank you. Terima kasih pada Pupdoc. Akhirnya kita telah sampai pada penghujung acara. Sebagai penutup acara audiensi umum, pada hari ini, mohon Saudara Ivan Christian Simanungkalit untuk memimpin kita dalam doa penutup. Baik, terima kasih kepada MC. Sebelum menutup kegiatan audiensi umum calon ketua Himafar dan calon wakil ketua Himafar pada hari ini, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Saya akan memimpin secara agama Kristen, bagi yang beragama lain dapat menyesuaikannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata tinggi di kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan, untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena atas berkat karuniamu sehingga kegiatan audiensi umum hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Berkatilah kegiatan audiensi hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kami dan bagi organisasi kami ke depannya. Berkati juga rangkaian acara pemilu ini Tuhan, berkatilah semoga dapat berjalan dengan lancar sampai akhirnya nanti. Berkati juga pada panitia dan para paslon yang terlibat dalam kegiatan pemilu kali ini. Sebentar lagi kami akan berpisah Tuhan, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Selalu jagailah kami dimanapun kami berada, dan berikanlah kami kesehatan. Inilah doa kami Tuhan, hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Saudara Ivan atas doanya. Dengan ini, acara audiensi umum calon ketua dan calon wakil ketua Himpunan Mahasiswa Farmasi FKIKWJ periode 2022-2023 dinyatakan selesai. Kami berterima kasih kepada para perwakilan organisasi kemahasiswaan FKIKWJ, calon ketua dan calon wakil ketua organisasi kemahasiswaan FKIKWJ, dan seluruh peserta yang hadir pada Zoom hari ini, karena telah mengikuti acara dari awal sampai akhir.
Kami dari panitia memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dari kami, sampai jumpa di acara audiensi umum berikutnya. Seluruh peserta Zoom dapat dipersilakan untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih. 그렇게나 말하고 싶어 Say I love you 쉬고 싶은 밤에도 바쁘던 아침에도 그대 내게 쉴 곳을 마음속에 마련해 내가 더 잘